Kamu akan lebih mudah buat ngontrol emosi kalau kamu tahu cara ini. Simak sampai akhir. Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu tenang dan berkembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips untuk bisa mengontrol emosi dengan lebih baik lagi. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita mau mengontrol emosi, itu ada satu hal yang sering banget orang itu lupa dalam menerapkan satu hal ini. Padahal satu hal ini itu tuh penting banget. Kalau misalkan kita nggak punya satu hal ini, itu kita akan jadi lebih sulit untuk mengontrol emosi kita. Dimana ketika kita sudah sulitan untuk mengontrol emosi kita, yang ada emosi kita mungkin jadi bisa meledak-ledak, terus kemudian kita jadi badannya bisa sakit gara-gara kita terlalu sering memendam emosi, dan banyak case lainnya. Sebenarnya apa sih satu hal itu? Satu hal itu adalah mengenal emosi. Ya, mengenal emosi. Seberapa jauh sih kita itu mengenal emosi kita? Terus gimana sih caranya? Jadi kita akan belajar dulu untuk mengenal emosi dengan lebih baik lagi. Waktu kita sekolah dulu mungkin masih ingat bahwa kita itu untuk melaporkan sebuah berita atau menulis laporan, yaitu ada yang namanya prinsip 5W plus 1H. Nah, ini juga bisa kita terapkan untuk mengenal emosi dengan lebih baik lagi. Gimana caranya? Coba kita praktekkan 5W plus 1H ini ya. Yang pertama, buat apa ya? Apa itu emosi yang kita rasakan? Apakah marah, sedih, bahagia, kecewa, apakah takut, apakah terkejut, dan lain sebagainya. Mungkin video tentang jenis-jenis emosi kita bahas di video selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada kepada siapa emosi itu ditujukan. Jadi setiap emosi yang kita rasakan itu pasti ada kepada siapa ditujukan. Entah kepada orang, entah kepada situasi, entah kepada kejadian ataupun kelompok tertentu. Kalau misalkan kita nggak nemu nih kepada siapa emosi itu ditujukan, barangkali emosi itu tertuju kepada diri kita sendiri. Coba kita waspadai dan kita coba self-reflection ya. Kemudian yang ketiga tentang why. Kenapa aku merasakan emosi ini? Biasanya ini tuh terkait dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami atau situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman ataupun situasinya nyaman. Kalau misalkan emosinya itu nyaman gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan W yang keempat, yaitu when. Kapan atau sejak kapan emosi ini ada atau dirasakan oleh kita. Ini penting juga karena kalau misalkan emosi yang dirasakan itu gak nyaman, tapi kita menyimpannya terlalu lama, itu juga membuat mental kita capek gitu kan. Nah, ini perlu diwaspadai. Misalkan contoh kita mengangkat nih, atau misalkan ini penuh dengan air gitu ya. Kalau misalkan ngangkat kayak gini aja, itu 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit oke-oke aja. Tapi kalau misalkan sejam, 2 jam, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nah, kan capek juga kan? Nah, itu menguras energi kita. Kemudian selanjutnya, W yang terakhir itu adalah where. Bagian tubuh mana, dari kepala sampai ke kaki, itu yang dirasa tidak nyaman ketika merasakan emosi tersebut. Atau mungkin dirasa paling nyaman ketika emosinya itu nyaman gitu ya. Nah, sebelah mana? Itu bisa membuat kita bisa lebih mudah untuk mengontrol nantinya dengan mengenal sensasi di tubuh. Karena pada dasarnya emosi itu adalah sensasi yang kita rasakan ketika menghadapi situasi tertentu. Nah, yang terakhir adalah how. How-nya lebih ke arah how many atau how much gitu ya. How many deh. Untuk menghitung dari 1 sampai 10, itu ada di angka berapa emosi yang kita rasakan. Kalau 1 itu sangat ringan, 10 itu sangat berat. Kalau misalkan lebih dari 10 gimana? 11 itu udah out of control. Kita sudah meledak-ledak kayak gitu. Nah, coba terapkan untuk mengenal emosi ini dengan lebih baik lagi, dengan sering-sering kita coba self-reflection dan mengenali emosi dengan cara 5W plus 1H tadi. Dengan kita sering melakukan hal itu,
kita akan lebih mudah untuk mengontrol emosi nantinya. Nggak kenal, maka akan lebih sulit untuk dikontrol. Kalau kita sudah kenal, kita akan lebih mudah untuk mengontrolnya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Aku Denny dari Psikologi Untukmu, tempatmu tenang dan berkembang. Cheers!